Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu dari kalangan salafus saleh, mereka itu selalu mempersiapkan diri. Cerita Abdurrahman bin Mahdi, dia mengatakan, "Lau qila li Hammad bin Salamah," Hammad bin Salamah salah satu ulama hadis, kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah, "Innaka tamutu ghadan," kamu besok mati, dia nggak akan bisa menambah amalannya sedikit. Kalau kita dikatakan, ada yang ngomong karena kita sakit ini itu, dokter ngomong, "Mas, kayaknya sampean ini tinggal 3 bulan lagi." Apa yang akan terjadi sama kita? Kita akan berubah. Yang tidak pernah ke masjid akan ke masjid. Yang biasa ngitung fulus, ngitung duit, sekarang bagaimana dia mengeluarkan uang tersebut? Kenapa? Ada dalam bayangan dia, bentar lagi aku mati loh. Wis loro-loron. Padahal Allah mengatakan, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya engkau mayyit dan orang-orang adalah mayyit. Kita ini udah divonis mati, nggak akan bisa lolos dari kematian. Seorang pelaku kriminal yang dihukum mati, kita akan ngelihat dia itu berubah. Banyak sholat, banyak zikir, banyak istighfar. Kenapa? Karena dia sedang menunggu eksekusi mati. Pernah tahu sama bandar narkoba yang divonis mati? Siapa? Freddy? Iya, Freddy Budiman. Bagaimana dia ketika mau divonis mati? Pakai gamis, sudah, jidatnya hitam, sudah berubah dia, karena aku is mati maring ini. Itu yang kadang kala hilang dari kita, seakan-akan kita ini tidak akan mati. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kata Allah, dimanapun kalian berada, pasti mati itu menghampiri kalian. Walaupun kalian berada di buruj. Buruj itu artinya sesuatu yang nampak, seperti benteng, itu disebut buruj. Dan bintang itu juga disebut buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Walaupun kalian berada di bintang-bintang. Orang sekarang berpikir kepingin bikin pemukiman di mana? Di Mars. Pikirnya kalau ke Mars tidak mati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Silakan mau kemana kalian. Kita perlu siap-siap jemaah. Dan kematian ini sebuah keniscayaan yang kita sudah melihatnya. Cuma kita belum merasakannya secara langsung. COVID-19, Masya Allah. Pas bulan Juni Juli jemaah, ada di kampung teman dia cerita, "Ustaz, ini tidak biasa Ustaz, seminggu 20 orang yang mati Ustaz, di kampung kita. Yang biasanya kita dengar berita kematian itu mungkin nggak, ya sebulan 2 kali 3 kali, tapi sehari 3 kali pengumuman kematian." Hashim, muridnya Mansur bin Zadan, dia berkata tentang gurunya, gimana ahli ibadah gurunya. Lau qila lahu, kalau dikatakan kepada dia, malaikat maut ini di pintu loh, mau mencabut nyawamu. Mungkin kita akan gelabakan. Tapi Mansur bin Zadan kalau dikatakan kepada dia hal itu, maka indahu ziyada fil amal, dia nggak akan bisa nambah amalannya. Bukan berarti orang-orang ini orang yang nggak bekerja jemaah. Orang yang cuma duduk, wiritan, baca Quran lah. Tapi ada manusia-manusia yang menjadikan hidupnya, matinya, kerjanya, dia berangkat ke pasar, dia berangkat ke kantor, tapi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika dia bekerja, dia niatkan fi sabilillah. Loh, emangnya bisa orang kerja fi sabilillah, golek duit fi sabilillah, berangkat ke kantor dihitung fi sabilillah, jualan di pasar fi sabilillah? Bisa. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabatnya
melewati seorang pemuda yang gagah perkasa bekerja mengais rezeki. Kalau melihat semangatnya, tekunnya, uletnya, para sahabat sampai komentar. Apa komentar mereka? Laista hadza fi sabilillah. Andai kata yang seperti ini nih dibuat perang fi sabilillah. Oh, ada yang salah dari pandangan para sahabat. Sehingga Nabi SAW meluruskan pandangan mereka. Beliau mengatakan, "Lau kana yas'a, au lau kharaja yas'a ala abawain syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah." Jikalau orang ini keluar dari rumahnya bekerja dengan niatan memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, dia itu fi sabilillah. Kemudian kalau dia keluar bekerja ala sigharin lahu, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia juga terhitung di jalan Allah. Keluar dari rumahnya itu terhitung fi sabilillah. Yang ketiga, kalau dia bekerja, berusaha yu'iffa nafsahu, dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya, agar dia tidak jadi benalu di masyarakat, agar dia tidak mencuri, agar dia tidak meminta-minta. Mungkin niatan dia bekerja ingin menikah, menjaga kehormatan dirinya, fahuwa fi sabilillah, maka orang ini di jalan Allah itu. Tapi in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Nanti kalau dia bekerja, berusaha dalam rangka pamer, berbangga-banggaan, tujuannya itu kepingin ini, kepingin itu, gaya hidup dan bukan kebutuhan hidup, fahuwa fi sabilis syaitan, maka orang ini di jalannya setan. Kita yang kerja ini niatannya apa? Ada yang niatannya numpuk harta, jadi cuma ditumpuk dok. Orang tua alhamdulillah sudah kaya raya, kebutuhan rumah tangga udah tercukupi, anak-anak masya Allah, tabungan buat mereka juga masya Allah banyak sudah. Terus buat apa terus bekerja? Untuk sedekah, untuk membantu orang lain, ya jelas itu fi sabilillah. Tapi ada sebagian orang yang kata Allah, wailul likulli humazatil lumaza. Wail, ada yang menyebut itu nama lembah yang berada di neraka jahanam. Atau wail bermakna celaka orang tersebut. Siapa yang suka mencela, yang suka mengumpat, yang suka memaki, kerjanya orang ini apa? Alladzi jama'a malau wa addadah, kerjanya ngumpulkan harta, nimbun harta benda. Wang ngitung, seneng lek wong ngitung duit, hitung meneng. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwasanya hartanya akan menambah umur dia, akan menjadikan dia kekal di dunia ini. Daono jaman. Lihat orang terkaya di dunia, lihat orang terkaya di Indonesia mati. Oh iya Ustaz, orang kaya karena dia nggak berkuasa. Kalau mungkin dia berkuasa tidak mati. Bung Karno mati, Pak Harto kurang sugih opo? Kekuasaannya jangan ditanya. Apa kata Babe? Berapa tahun berkuasa Pak Harto? 32 tahun. Terus nanti mati, selesai. Maka Nabi SAW berpesan, ish ma syi'ta. Oh bukan Nabi, afwan, salah. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, ish ma syi'ta, ya Muhammad, ish ma syi'ta. Muhammad, silahkan engkau hidup, terserah engkau. Sallallahu alaihi wasallam, terserah engkau. Fa innaka mayyitun, engkau pasti mati, pasti mati.